Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Amanda Chus. Amanda, kamu selama syuting, selama ini pernah nggak sih punya pengalaman yang menyeramkan? Waktu itu pernah sekali ngikutin acara yang kayak gitu. Jadi di segmen itu aku ditinggal gitu. Ditinggal belum berapa menit, memang kayaknya angker banget itu tempatnya. Aku kan sebenarnya nggak terlalu Peka. nggak terlalu peka. Nah cuman nggak tahu kenapa pas baru ditinggal itu kayak di belakang kamera itu ada berdiri. Bentuknya seperti apa? Rambut panjang terus baju putih gitu. Ngeliatin kamu? Ngeliatin aku. Oh gitu apa? Ya habis itu langsung aku kabur, langsung aku minta di cut aja gitu, minta nggak diterusin. Oh itu lagi take? Iya lagi take. Yang lain nggak ada yang lihat tapi? Nggak ada, emang kan ditinggal. Oh, oke. Kru pada di bawah, Oh, aku kamu ada sendiri di atas. situ. Oke. Tadinya aku memang udah nggak kayaknya nggak bisa deh gitu. Cuman ya gimana, ini segmen terakhir gitu. Ya udah aku coba, bener. Oke. Tapi nggak kapok dong? Kapok sih. Oke. Baik, Amanda, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya. Nah, partisipan kita yang hadir pada malam hari ini adalah seorang pria yang mengaku menganut ilmu hitam untuk mencelakai seseorang. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Ucup. Selamat malam Mas Ucup. Malam. Kami boleh tahu profesi Anda? Boleh. Apa aktivitas pekerjaan Anda? Aktivitas saya adalah pengangguran. Oke. Iya. Jadi apa yang Anda lakukan sehari-hari, Mas? Saya adalah sehari-hari melakukan kegiatan yang di luar akal. Seperti apa misalnya? Lu lama-lama so tahu ya nanya-nanya. Maaf. Tugas saya adalah menggali informasi siapa partisipan yang hadir. Jadi maaf kalau pertanyaan saya menyinggung Anda. Maaf ya Mas. Iya, Mas Ucup, bisa kita teruskan? bisa, silakan. Oke. Jadi apa? Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya entah kenapa tiba-tiba pengen datang ke sini untuk menunjukkan sesuatu. Ya. Entah kenapa tiba-tiba saya terlintas ada bisikan-bisikan gaib yang mengarahkan saya ke sini. Bisikannya seperti apa? Bisikan-bisikan yang tidak menyenangkan. Bisikan-bisikan yang membuat dalam diri ini selalu pengen menghancurkan. Menghancurkan apa nih maksudnya? Menghancurkan orang-orang yang saya tidak suka. Emang orangnya ada di sini? Orang-orangnya nggak ada. Cuman kalau seperti yang saya rasakan, kalau terlalu banyak bertanya apa terlalu bikin emosi,
Mas, itu korbannya banyak ya? Korban saya teman sendiri yang saya jadikan korban. Gimana ceritanya? Korban teman saya itu dia adalah teman bermain saya. Ah, Dia selalu ngejek saya. Ngejek dan membuat saya sakit hati dia juga sampai saya Mas, gara-gara ngejek. iya, Ejekannya seperti apa Mas Ucup? ejekannya macam-macam karena yang saya rasakan ini saya mempunyai sosok pendamping. Jadi entah kenapa saya selalu pengen berbuat seperti itu. Dia ejekinnya bikin sakit hati banget ya? Iya, Emangnya masnya ngerasa itu ejekan bukan bercanda? bukan, beda. Kalau ejekan sama bercanda itu lebih sakit. Ya. Walaupun ejekan teman, tapi saya menganggapnya itu bukan suatu ejekan. Baik, gini aja deh Mas. Saya nggak bisa ngelihat dan saya nggak peka. Dan mungkin sebaiknya memang Anda ceritakan langsung pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ucup tinggal di rumah bernomor 4. Terlahir tanggal 14 Maret 1989. Sosok yang berkemauan keras dan memiliki fisik yang kuat. Namun ambisinya sangat besar dan membuat Ucup saya melihat ritual yang aneh tentang Ucup. Dia bersekutu dengan kekuatan yang lebih besar dan saya melihat sosok patung bertanduk dan seperti kerbau. Ya, teman-teman saya berbisik di kuping saya. Siluman kerbau. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Silakan duduk. Ucup 14 Maret 1989 dengan nomor rumah 4. Ucup ini memiliki ilmu hitam dan digunakan untuk temannya. Dan malam hari ini hanya ingin berbagi dan bercerita semua pengalamannya. Iya, Gitu ya. iya. Saya lihat mata Ucup kok serem banget ya. Kayak ingin sesuatu gitu. Lu jangan so tau, Roy. Gua datang ke sini itu mau menunjukkan, bukannya pengen dapat nasihat. Baiklah. Apa yang bisa diperlihatkan dari Ucup? Saya bisa memperlihatkan sesuatu. Saya ingin sesuatu juga. Kalau ingin memperlihatkan sesuatu, saya ingin memperlihatkan sesuatu juga. Sosok hewan yang sangat luas sekali. Hanya saja saya merasa di sini ada sisi orangnya. Ini kamu lihat di dalam dirinya Ucup ini. Iya. Aneh banget pokoknya. Jadi Ucup datang kemari hanya ingin menunjukkan sesuatu bahwa dia
juga udah tahu. Cuman hanya punya sosok teman-teman pendamping yang kecil-kecil. Kayak seekoran apa di sana. Tuyul. Ular. Teman saya lebih gede. Kerbau putih. menunjukkan unjuk gigi tampaknya. Sebenarnya saya orang yang cukup sabar kok. Saya tidak akan terpancing emosi apapun. Saya lebih baik saya melakukan secara smart gitu, bukan tipikal orang yang berapi-api untuk menunjukkan keahlian sesuatu. Itulah yang maksud saya. Saya melihat di sini kerbau, tapi siluman. Puas kalau kamu punya siluman kerbau, ha? Puas sekali. Ada di mana Roy? Sosok siluman kerbau yang kamu lihat? Di tempat lilin yang belakang kamu. Yang dilakukan sedang apa sekarang? Sebenarnya ini sosok yang sangat menakutkan sih. Ingin dan korbannya sebenarnya. Itu yang saya rasakan sebenarnya. Dia bawa makhluk ini ke sini, berarti dia ada niat untuk Menghancurkan dan memporak-porandakan tempat ini. Saya melihatnya seperti itu. Saya datang ke sini ingin menunjukkan bahwa saya adalah seorang yang bisa, bukan hanya seorang ejekan teman-teman. Dengan saya menatap, membayangkan wajah orang itu yang saya tidak suka, saya minum kerbau setiap saya mau melakukan. Itu bisa terjadi. dari tadi kamu ngeliatin Amanda terus kenapa? Makanya dari tadi aku mau menatap. Dia dari tadi menatap saya terus. Karena kan masnya bintang tamu, partisipan. Ada nggak suka diliatin sama Amanda? Apa salahnya? Jadi sesosok pendamping saya ini udah ada di belakangnya Mbak ini. Udah ada belakangnya di sosoknya persis. Kepalanya di atas, pundaknya di sini. Jangan menyentuh bintang tamu saya. Saya peringatkan. Benar. Tadi dia ada di sana. Tiba-tiba berubah di sini. Saya melihat kerbau ini memang punya andil besar dalam hidupnya dia. Tapi kita bisa mengalah untuk sementara tampaknya. Mengalah untuk sementara dan mempersilahkan dia. Apa sih mau kamu, terserah deh gitu. Aku lebih nganggapnya seperti itu lah. Kamu ingin melakukan ritual atau apapun itu, ya udah gitu. Karena saya tahu kamu tuh nggak butuh masukan gitu kayak yang saya bilang. Cuma kalau saya berbusa, tapi nggak masuk ke dalam otak. Yang hanya saya bisa lihat ya ini di belakang kamu itu semua teman-temannya, nggak cuma di belakang Amanda doang. Di situ juga ada kerbau. Aman nggak buat Amanda, Roy? Kurang aman sih. Kamu harus sebut-sebut belum mati deh. Doa-doa. Mendampingnya nggak cuma satu. Pendampingnya banyak tapi sosok kerbau semua. Lihat deh sosok yang saya gambarin di sini. Ini sangat jelas banget loh. Persis banget yang Baik. saya sering berbicara dengan seekor makhluk. Oh, Kerbau berbadan manusia. kamu sering komunikasi sama ini, sering ngobrol. Sering. Bahkan tadi juga saya lagi diam ini, dia membisikkan sesuatu. Bisikin apa?
bisikan bahwa di sini banyak makhluk. Oh, banyak juga makhluk-makhluk lain. Seakan-akan makhluk pendamping saya ini ditantang oleh makhluk di sebelah sini. Tapi karena makhluk yang